Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan beberapa poin dari Ulumul Quran ya. Poin-poin yang sudah kita pelajari yaitu Al-Quran dari segi takrif ya, fadail, keutamaan, nama dan sifat-sifatnya. Ya, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, sebabun nuzul ya, kemudian turunnya Al-Quran dengan 7 huruf ya, itu maksud dari sab'atu ahruf itu apa sudah dijelaskan ya. Kemudian tafsir wal mufassirun walaupun tidak secara lengkap ya, tapi intinya kita bisa memahami. Nah, tujuan dari kita mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, sebenarnya ilmu Al-Quran masih sangat banyak, sangat luas ya. Ini hanya yang inti-intinya saja supaya kita lebih mengenal terhadap Al-Quran ya. Jadi pada saat kita mempelajari, membaca, kita bisa mengenalnya secara lebih mendalam ya, gitu. Jangan sampai kita selalu membaca Quran tapi kita tidak mengenal ya, dari mulai pengertian apa itu Quran, bagaimana sifat-sifatnya, apa saja nama-namanya. Itu penting kita mengetahui ya, dalam mengenalnya terlebih dahulu. Terus bagaimana Quran ini turun, pada awalnya Quran ini turun bagaimana ya, cara turunnya bagaimana, apa yang pertama turun, apa yang terakhir ya, berapa lama turun, itu penting untuk mengetahui itu ya. Kemudian juga ketika turun itu ada sebab-sebabnya yang dikenal dengan asbabun nuzul ya, gitu. Kemudian juga perbedaan qiraat, cara membacanya, karena Rasul mengatakan bahwa Quran turun dengan sab'atu ahruf ya, itu sudah dijelaskan ya. Tinggal nanti bagaimana di murajaah kembali ya, sampai kepada bentuk-bentuk penafsiran supaya kita bisa memahaminya, maksud-maksud dari Al-Quran itu sendiri, maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini semua berangkat dari tentu kita sebagai seorang muslim ya, tidak bisa dipisahkan dari petunjuk kita yaitu Al-Quran ya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan Al-Quran ini ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang sebanyak 4 ayat di dalam surat Al-Qamar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Walaqad, dan benar-benar sungguh, ada 2 taukid ya. Walaqad yassarna, telah kami mudahkan ya, Al-Quran lidzikri, untuk peringatan. Lidzikri ini bisa 2 makna. Lidzikri itu bisa lil hifzi walil fahmi ya, untuk peringatan. Nah, dia mudah, lil hifzi dihafalkan, mudah dihafalkan, wal fahmi dan mudah dipahami ya. Fahal mim mudzakir ya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran, orang yang mau mempelajarinya? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggugah kita agar mau mempelajarinya. Gitu ya. Nah, berangkat dari ayat itu ya, maka kita berusaha untuk mengenal bagaimana Al-Qur'an ini ya, kitab yang mulia, kitab yang sangat istimewa ini, yang diturunkan bahkan dia menjadi mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Tentu sangat rugi kalau kita tidak mengenalnya ya. Orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau kita tidak mengenal Al-Quran, bagaimana kita mau mencintai Al-Quran? Padahal nanti di hari kiamat itu ya, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, menjadi pembela ya. Bahkan nanti Quran itu menjadi seakan-akan awan di hari kiamat itu yang akan menolong ya. Ada datang Al-Baqarah, ada datang Ali Imran, itu menjadi pembela bagi orang yang memang selalu bersama dengan ayat-ayat itu, dengan surat-surat itu, akan menjadi pembela
ya kan? Gitu. Bahkan derajat di surga kita itu ditentukan oleh seberapa banyak kita menguasai Al-Quran, baik dari menghafal dan juga memahaminya, termasuk mengamalkannya. Ya, gitu. Karena yang sudah kita pelajari bahwa yang disebut hifzul Quran itu ada 3 kan? Hifzul lafzi, hifzul makna, hifzul amal. Ya, nah nanti derajat kita di surga itu tergantung berapa banyak kita menguasai ayat itu. Makanya kita disuruh naik. Ya, Iqra, waratil, ya. Iya. Iqra wartaki. Wartaki bukan wartaki. Ya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya, kata Allah nanti di surga itu akan disuruh kita untuk membaca Quran. Setiap ayat kita naik tingkat. Ya, akhir tingkat kita, tingkat kita itu akan berhenti di ayat mana kita menguasai. Ya, tergantung seberapa banyak kita menguasai Al-Qur'an. Ya, nah oleh karena itu kenapa kita tidak berlomba untuk menguasai Al-Qur'an? Bukan hanya menghafal saja. Ya, tadi hifzul Quran itu hifzul lafzi, ya hifzul lafzi, kita kan baru sampai kepada hifzul lafzi. Lalu bagaimana kita hifzul makna, kemudian hifzul amal, sehingga itu semua menjadikan kita memiliki derajat yang tinggi di surga. Maka dari situlah kita harus berlomba, ya. Takrif dulu, coba mengulang apa takrif dari Quran, pengertian Quran. Coba siapa yang masih hafal? Coba. Dengarkan. Biwasitatil amin min Jibril al-maktub fil masahif al-manqul ilaina bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu bi suratil Fatihah wal muhtatimu bi suratin Nas. Ya, apa artinya? Kalam Allah yang berisi mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan melalui perantara yang dipercayai itu Jibril, yang ditulis di dalam mushaf yang dibacakan kepada kita dengan tawatir dan membacanya bukan ibadah, yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Ya. Keutamaan sudah dibahas di pertemuan kemarin itu, ya. Di antaranya yang paling menonjol bahwa Al-Quran itu latan kodi ajaibuhu, ya, keajaibannya tidak pernah selesai. Itu keutamaan Al-Quran. Nama-namanya apa aja? Ada Al-Furqan, Kitab, Al-Furqan, Al-Dzikru. Sifat-sifatnya Hudan, Syifa, Nur, apalagi Rohmah. Ya, jadi dari sifat-sifat itu kita bisa mengetahui fungsi Quran untuk diri kita. Quran itu hudan, petunjuk, berarti petunjuk. Syifa menjadi penyembuh. Ya. Gitu. Syifa lima fis sudur, menyembuh apa yang ada dalam hati. Bahkan termasuk penyakit fisik pun bisa berpengaruh Al-Quran itu. Makanya dikenal dengan ruqyah, ya, meruqyah dengan Al-Quran, karena memang Quran juga bisa menyembuhkan penyakit fisik. Ya, dia menyembuhkan penyakit rohani, juga penyakit fisik, ya, atau jasmani. Nah, Ibnu Qayyim bahkan ketika menyebutkan Tibun Nabawi, ya, beliau kan menyebutkan ada 3. Tibun Nabawi itu adalah yang pertama pengobatan dengan secara alami, ya, secara alami, obat-obatan alami dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Yang kedua pengobatan ilahi, dengan apa? Dengan Quran. Secara alami misalnya yang paling menonjol Allah menyebutkan syifa, kata syifa itu adalah dengan al-aslu, asal madu. Ya, madu itu kan dari segi alami. Ya, kemudian pengobatan ilahi, ya, Allah menyebutkan bahwa yang kata syifa itu digunakan untuk Al-Quran, itu pengobatan ilahi. Dan yang ketiga adalah menggabungkan antara keduanya, yaitu menurut Ibnu Qayyim di dalam kitab Tibun Nabawi.
Ya, jadi dari sifat-sifat itu kita bisa mengetahui fungsi-fungsi Quran untuk kita, gitu ya. Bagaimana cara Quran turun kepada kita? Ya, ada dua cara. Yang pertama dari Al-Qud ke itu secara apa? Secara langsung. Ya, nah kemudian yang kedua berangsur-angsur dari malaikat Jibril kepada Nabi. Nah, selama berapa lama? Selama 23 tahun dibagi 2 periode, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Kita ini banyak hikmah kan dari kenapa Quran diturunkan berangsur-angsur, diantaranya apa? sebagai penguat hati. Penguat hati orang beriman, memudahkan menghafal. Terus menjelaskan bahwa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, keautentikan. ya. Wasairatul hawadisi wal waqa'i. Ya, jadi sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, menjawab atau memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang terjadi. Ya, sehingga kita pun dengan mempelajari termasuk juga asbabun nuzulnya, kita akan tergambar bagaimana Quran itu turun, lalu permasalahan apa yang diselesaikan dengan ayat itu. Nah, kita tinggal menyamakannya aja zaman kita sekarang. Ya, karena nggak akan jauh beda. Ya. Gitu. Yang dimaksud sab'atu ahruf apa? Perbedaan dalam perbedaan dalam ayat. Isim huruf Dalam bacaan. dalam membaca. Nanti yang belum mengikuti bisa di catatan coba. Karena kita tidak akan mengulang. Jadi bisa mencatat catatan dari yang sudah belajar. Supaya kita mendapat ilmunya secara utuh. Jadi sebenarnya nanti kalau lebih enak ya nanti saya buat ininya slide ya, bisa pakai infocus nanti kalau untuk yang membutuhkan poin-poin pentingnya apa gitu supaya bisa diingat. Nah, termasuk di sab'atu ahruf itu adalah memang berbeda pendapat para ulama, banyak sekali perbedaannya, cuman dipilih pendapat yang paling mendekati. Ya, bahkan pendapat itu justru bukan dari para ulama salaf, ulama dulu, tapi justru belakangan baru ditemukan. Ya, bahwa yang dimaksud sab'atu huruf itu adalah beberapa bentuk ya perbedaan dalam membaca dalam Al-Qur'an, baik dari segi bentuk i'rabnya, dari segi apa misalnya mudzakkar ya, mudzakkar muannasnya, dari segi perbedaan fiil ya kan, bisa di fiil madhi, fiil mudhari ya gitu. Itu terjadi. Nah, itu ketika dihitung ternyata ada 7 ya. Nah, inilah dicocokkan kepada maksud dari sab'atu ahruf tersebut. Ya, karena ada kalau pendapat lain mengatakan ada yang sab'atu ahruf itu 7 kabilah, 7 perbedaan dalam mengungkapkan satu makna tapi lafadznya beda-beda. Ya. Gitu. Nah, itu tidak terjadi di semua ayat. Gitu ya. Dan juga 7 kabilah kalau itu ternyata lebih. Jadi pendapat-pendapat lain bisa dibantah ya. Sehingga pendapat yang paling mendekati itu. Nah, dari perbedaan itu kemudian sampailah kepada kita al-qiraat ya, cara-cara membaca Al-Qur'an ya, yang semuanya juga bersumber dari Nabi. Maka yang paling masyhur adalah apa? Ya, Al-Qura'u sab'u ya, para ahli qiraat yang 7. Para ahli qiraat yang 7. Ya, itu yang paling masyhur. Nah, para ahli qiraat yang 7 itu bukan dimaksud sab'atu ahruf. Jadi jangan sampai salah memahami bahwa sab'atu ahruf adalah maksudnya 7 imam qiraat, bukan. Sab'atu ahruf itu cara, perbedaan caranya. Ya, nah
perbedaan cara membaca itu seperti misalnya Allahumma ba'id baina safarina kan di Quran ada yang ba'id, ada yang ba'ada. Itu kan perbedaan bentuk. Ada yang membaca ba'id pakai jadi fi'il amr, yang membaca ba'ada jadi fi'il apa? Fi'il madhi. Hurufnya sama, cuma cara membacanya. Nah, cara membaca seperti itu ada 7 bentuk. Nah, itu yang dimaksud sabatu ahruf. Nah, sedangkan para ahli qiraat yang membaca Al-Quran dengan riwayat masing-masing itu perbedaan cara membacanya tidak keluar dari 7 tadi. Ya, tidak keluar dari 7 bentuk tadi perbedaannya itu. Cuman setiap imam qiraat punya riwayat sendiri. Menurut imam qiraat ini cara membaca dari awal dari surah Al-Fatihah. Bahkan di surah Al-Fatihah juga kan ada perbedaan. Ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin. Ya, Sirat itu kan dari Al-Fatihah sampai Anas itu masing-masing punya khas. Menurut di sini ada 7. Yang 7 itu siapa aja? Masih ada nggak ininya? Fotokopiannya? Ya, Abdullah bin Abi Amir, Abdullah bin Kasir, Asim bin Abin Mujud ya. Abu Amr bin Al-Ala, Hamzah Az-Ziyad, Nafi, ya, Al-Kisai. Ya, nah ini Asim bin Abin Nujud. Nah ini Asim yang banyak paling tersebar di dunia itu adalah qiraat Asim. Ya, dan yang ada 2 yang meriwayatkannya yang paling masyhur adalah Abu Bakar Syu'bah bin Iyash dan Hafs bin Sulaiman. Nah, makanya riwayat yang kita pakai dan banyak tersebar di dunia itu Hafs an Asim, Hafs dari Asim. Riwayat Hafs dari Asim. Ya. Nah, ini jalur-jalur ini semua nyampe ke Rasul, ada sanadnya. Makanya kalau misalnya ada taksin kan suka ada sanad. Nah, itu gurunya itu nyampe ke sini. Cara membaca dia belajar dikasih sanad oleh gurunya dari gurunya, terus nanti nyampe ke sini, nanti nyampe ke Rasul. Itu yang dimaksud dengan sanad. Karena semuanya juga nyampe ke Rasul. Ini dari para sahabat. Ya, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, ada ini yang banyak nih, Utsman, Ali bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa perbedaan cara membaca itu tidak merubah makna. Tidak terjadi perubahan makna. Justru yang ada adalah saling menafsirkan ayat itu. Saling menafsirkan, saling melengkapi. Ya, perbedaan. Nah, inilah kemujizatan Quran. Jadi Quran tetap terjaga keasliannya. Ya, gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu Jam'ul Quran. Ya, Jam'ul Quran itu mengumpulkan Al-Quran. Jadi kita perlu kita pelajari ya, bagaimana sampai Quran itu jadi mushaf kayak kita sekarang, yang kita pakai sekarang. Ya, dari awal mulanya tuh gimana sampai terbentuk mushaf ya kita sekarang itu, bagaimana sejarahnya, itu yang dimaksud dengan Jam'ul Quran. Ya, Jam'ul Quran itu ada di 2 masa, ya, terbagi kepada 2 masa, yaitu ahdin nubuwah, ya masa kenabian, wa ahdul khulafaur rasyidin, masa khulafaur rasyidin. Nah, jam'u atau mengumpulkan ya, Al-Quran pada zaman Nabi itu ada dua cara, yaitu jam'u fis sudur, ya, al-jam'u fis sudur. Ya, jadi mengumpulkan di dalam dada, maksudnya menghafalnya. Ya, yang kedua jam'u fis sutur, mengumpulkan di dalam tulisan. Nah, sedangkan Nabi SAW sendiri itu sudah dijamin bahwa
Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan Al-Qur'an itu di dalam dada beliau. Ya, sehingga kan beliau itu nabi ya, ketika menerima wahyu dari Allah, betapa semangatnya beliau itu untuk menerima wahyu. Ya, sampai-sampai ketika malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, beliau langsung terburu-buru. Ya, ingin segera menguasainya, mengulang-ulang. Jadi mulut beliau yang mulia itu tidak berhenti untuk terus mengulang-ulang, ingin cepat hafal, ingin segera hafal karena takut lupa ya, takut tidak hafal. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga dalam Al-Qur'an itu Allah menegur beliau, Allah memberikan bimbingan kepada beliau, wala tuharrik bihi lisanaka litajala. Jangan kau gerak-gerakan ya mulutmu untuk segera menguasai Quran, litajala bih. Ya, wala tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Kemudian inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya kewajiban kami, kata Allah, jam'ahu, mengumpulkan di dalam dadamu, artinya membuat beliau hafal, membuat beliau menguasai semua makna Quran itu di dalam dada beliau. Ya, Quran terkumpul dalam dada beliau, baik itu hafalannya, pemahamannya, semuanya. Jam'ahu wa Qur'ana, dan Qur'annya, pembacaannya. Jam'ahu wa Qur'ana, summa inna alaina bayan. Kewajiban kami menjelaskannya. Nah, nanti Nabi Muhammad SAW itu adalah menjelaskan Al-Quran kepada para sahabat. Ya, penafsiran atau penjelasan dari Rasulullah SAW. Nah, itu Rasulullah. Nah, kemudian juga nanti diikuti oleh para sahabat. Ya. Nah, sedangkan Rasulullah SAW sendiri, beliau diutus ya dalam keadaan ummi. Ya, apa itu ummi? Tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Nah, ini kita harus menggali hikmahnya. Ketika kan Allah menyuruh ikro, ya, bacalah. Nah, sedangkan Nabi sendiri kan buta huruf, bagaimana dia? Sedangkan umatnya wajib untuk mempelajari baca tulis agar tidak buta huruf. Sedangkan nabinya sendiri tidak bisa. Apakah di sini Rasul tidak menjadi teladan? Ya, gimana? Jawabannya gimana? Maksudnya itu semakin membuktikan bahwa itu bukan buatan Nabi gitu. Ya, jadi memang ada kehususan untuk Nabi ketika suatu perintah yang umum, tapi kemudian Rasul sendiri dikhususkan, yaitu menunjukkan ada hikmah besar di situ. Ada hikmah besar. Ya, banyak kan, karena Nabi yang diutus oleh Allah dipilih dari semua makhluknya, diistimewakan, dimuliakan. Ya, orang yang paling mulia, ya. Maka wajar kalau Allah memberikan kehususan kepada beliau. Ya, banyak dalam masalah pernikahan, ya, Rasulullah SAW diberikan kehususan untuk boleh menikahi lebih dari 4. Ya, lebih dari 4. Kemudian beliau diberikan kehususan, jadi kehususan itu ada yang mubah, ada yang wajib. Misalnya qiyamul lail itu wajib bagi Nabi, sedangkan bagi umatnya kan sunnah, gitu ya. Ada saum wisol, gitu ya, tidak buka terus nyambung. Itu kehususan untuk Nabi. Jadi wajar kalau Allah memberikan kehususan tertentu. Ya, termasuk Allah mengkhususkan beliau buta huruf. Bukan berarti tidak mungkin, tapi ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara hikmahnya adalah tadi bisa menjaga keautentikan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu tidak ditulis oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga tidak bisa menulis. Nabi Muhammad bukan mengumpulkan ilmu yang dia pelajari dari kitab Yahudi, dari kitab Nasrani. Dia tidak bisa baca. Ya, ini sebagai bukti kuat. Bahkan itu juga maktuban inda fit Taurat wal Injil, bahwa Nabi Muhammad itu ummi, buta huruf, itu sudah tertulis sekian lama yang di kitab Injil dan Taurat. Sehingga orang-orang ahli kitab juga akan tahu.
Ya gitu. Akan tahu bahwa memang nabi yang terakhir, rasul terakhir itu ummi. Dan sudah tertulis di dalam kitab mereka. Kalau misalnya kemudian rasul belajar terus bisa baca tulis, ya akhirnya menjadi tidak betul. Ciri kenabiannya menjadi tidak ada. Padahal itu menjadi ciri kenabian yang sudah tertera di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sehingga Allah menyebutkan bahwa rasul itu ummi. Bahkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Atau di ayat lain yattabi'una rasul nabiyal ummiyah. Ya, orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi. Ya, yang tidak bisa baca tulis. Nah, walaupun Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis, tapi sebenarnya juga seperti dijelaskan di tafsir Ibnu Asyur ya, bahwa ketika Allah menyuruh Iqra itu bisa makna membaca yang tertulis, bisa bermakna membaca dari hafalan. Nah, Rasulullah melaksanakan perintah itu dengan membaca secara hafalan. Gitu, bukan berarti Rasul tidak melaksanakan perintah itu sama sekali. Ya. Gitu. Nah, di sini dijelaskan fil ummiyina, pada orang-orang yang buta huruf. Ya, artinya keumuman pada saat di kondisi ya orang-orang masyarakat atau kaum dari Rasulullah SAW pada saat itu adalah ummi, mereka buta huruf. Sehingga orang yang bisa baca tulis itu jarang. Pada saat itu jarang. Ya, nah ini kan sebuah Allah menurunkan wahyu pertama, mereka suruh membaca menulis, kan 5 ayat itu sudah mencakup. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bil qalam menulis. Ya, tadi membaca Iqra, bil qalam menulis, alladzi 'allamal insana alamal insana malam ya'lam. Ya. Gitu. Itu secara umum menuntut ilmu, ya, tentang ilmu, belajar mengajar. Nah, ini kan dalam kondisi masyarakat ummi tidak bisa baca tulis, buta huruf, lalu diperintahkan belajar baca tulis. Gitu. Wahyu pertama itu suruh belajar baca tulis. Makanya para sahabat belajar. Ali bin Abi Thalib, semua yang menjadi para pencatat wahyu itu kan ahli itu bisa menulis semuanya. Ya, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, ya, Utsman, ya, dan yang lain. Para penulis wahyu mereka sudah belajar baca tulis, ya, gitu. Nah, walaupun di keumuman sampai ada syair yang menyebutkan bahwa orang yang baca tulis itu sangat jarang sekali, ya, masyarakat Arab pada saat itu. Nah, sehingga mereka itu karena tidak bisa baca tulis, mereka punya kelebihan dalam dalam hal hafalan. Makanya mereka bisa menghafal syair-syair yang banyak. Gitu, orang-orang Arab itu. Bahkan ilmu nasab mereka kuasai. Jadi maka orang Arab itu sangat kuat dalam nasab kan? Iya, jadi nasabnya sampai kemana itu kan nggak ditulis, dihafal. Kita sangat lemah, padahal itu juga menjadi penting. Ya, nasab itu, menjaga nasab, mencari nasab itu penting. Ya, bahkan kan Rasulullah diketahui nasabnya terus sampai nyampe ke Nabi Ismail kan? Gitu, itu dijaga. Bahkan sahabat yang dikenal ahli nasab siapa? Yang ahli nasab sahabat Abu Bakar Siddiq, ahli nasab, dan ilmunya diwariskan kepada Aisyah. Aisyah juga ahli nasab. Ya, jadi mereka punya kelebihan dalam menghafal, sehingga Al-Quran turun dihafal oleh mereka. Maka banyak para penghafal Quran. Hampir keseluruhan atau banyak lah, paling banyak sahabat itu menghafal Quran. Ya, empat khulafaur rasyidun mereka hafal Quran. Ya, gitu, para sahabat mereka hafal Quran. Gitu, karena mereka terbiasa di dalam menghafal. Ya, adapun misalnya riwayat yang mengatakan Abu Bakar Umar belajar Al-Baqarah sampai berapa? 10 tahun atau berapa tahun? 20 tahun. Itu bukan beliau tidak hafal. Tapi itu maksudnya adalah beliau ya mentadaburi, memahaminya proses lama. Karena di situ banyak sekali
rincian poin-poin hukum ya, hukum-hukum syariat di surat Al-Baqarah itu, sehingga beliau untuk mentadaburinya, untuk mengamalkannya perlu 20 tahun, jadi bukan menghafalnya. Kalau menghafal mereka sudah hafal. Ya, keumuman para sahabat. Makanya nah ini jam'ul Quran pada zaman Nabi itu yang pertama dengan menghafal dan yang kedua dengan menuliskan, ya, sehingga pada zaman Nabi itu supaya tidak bercampur, ya beliau melarang untuk menulis hadis supaya apa? Tidak bercampur dengan Al-Quran. Dilarang menulis hadis pada zaman Nabi. Siapa yang menulis hadis hapus, kata beliau. Ya, untuk supaya tidak tercampur dengan ayat-ayat Quran. Ya, gitu. Walaupun ada sebagian orang ya dibolehkan, sebagian orang dibolehkan untuk menulis hadis hanya untuk dirinya aja. Itu ada sebagian sahabat yang dibolehkan. Nah, kemudian para sahabat ini dijelaskan bagaimana para sahabat itu sangat giat ya di dalam menghafal Quran, juga membacanya, ya bahkan mereka di rumah-rumah mereka itu terdengar suara-suara Quran, ya, suara-suara bacaan Quran. Ya, yusma'u fiha dawiyan kadawiyin nahli bil Quran. Jadi seperti suara itu nahli lebah. Jadi ya kan gitu kan. Jadi setiap rumah itu terdengar begitu. Ya, suara-suara bacaan Quran itu di rumah-rumah mereka, baik siang atau malam hari juga. Sampai kan Rasulullah ketika keluar malam mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Itu ketika Rasul malam hari ngobrol dengan Abu Bakar dan Umar sampai larut malam karena membicarakan permasalahan umat. Ya, dengan Abu Bakar dan Umar kemudian pulang, ngelewat ke rumahnya bukan di rumah, di masjid ya kalau nggak salah. Itu Abu Musa al-Asy'ari sedang sholat membaca Quran. Lalu beliau berkata kepadanya besok harinya, "Lau ra'aitanil bariha wa an astami'u li qira'atika laqad utita mizmaron min mazamiri ali Daud." Ya, kalaulah engkau melihat aku pada barihah tadi malam, ya wa ana astami'u, saya mendengarkan bacaanmu, kata Rasulullah, laqad utita, sungguh kamu telah diberi mizmaron min mazamiri ali Daud. Seruling dari seruling keluarga Daud. Ya, artinya apa seruling itu? Kebagusan dalam suara. Jadi Abu Musa al-Asy'ari sangat indah, sangat merdu, ya. Bahkan kemerduannya itu adalah diberikan sama mirip dengan diberikannya yang kepada keluarga Nabi Daud. Ya, Nabi Daud alaihissalam itu membaca Zabur, kitab Zabur ya, bukan Quran. Ya, kitab Zabur mentatilkan sama, sangat indah sekali sampai diceritakan burung-burung itu datang hingga begitu mendengarkan ketika Daud membaca Zabur, kitab Zabur. Sangat indahnya suara Nabi Daud. Nah, kata Rasulullah, Abu Musa diberikan dari serulingnya keluarga Daud. Ya. Jadi ini untuk menggambarkan bagaimana para sahabat itu mereka selalu menghiasi ya hari-hari dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, min huna di sini dikatakan min huna kana hufadzul Qur'an fi hayati Rasul la yusaun. Ya, di sini dapat dipahami bahwa para penghafal Quran pada zaman Nabi tidak terhitung. Ya, hampir keseluruhan. Amma na'lamu anna adadal ladzina istashhadu fi marakatil yamamah yazidu adaduhum ala sab'in min kubbaril huffaz. Ya, dan cukup kita untuk mengetahui begitu banyak mereka itu di perang Yamamah. Perang Yamamah itu apa? Pada zaman siapa? Abu Bakar Siddiq ya, melawan orang-orang yang murtad.
Di antaranya Musailamah itu di Yamamah, di tempat di situ terbunuh 70 orang yang orang-orang yang kubar ya, para pembesar, para senior ya menghafal Quran. Mereka terbunuh. Termasuk juga di peristiwa Biru Maunah. Ya, tahun berapa Biru Maunah? 4 Hijriah. Itu 70 orang juga sama. 70 orang juga yang terbunuh di situ. Itu para penghafal Quran. Ya, jadi sangat banyak sekali. Nah, itu pengumpulan Quran dengan dihafal ya. Kemudian dengan tulisan wa amal maziyatu saniyah li hadzal Quran azim bahwa jam'uhu wa kitabatuhu fi suhuf. Jadi mereka menulisnya itu di dalam lembaran-lembaran ya. Faqad kana kutab li rasul kutab lil wahyi kullama nazala syai'un minal Quran amarhum bi kitabatihi. Setiap turun ayat Quran, Rasul langsung merintahkan mereka untuk menuliskan ya. Dan siapa para kutab wahyu itu? Haula kutab bin khairatil sahabah, dari para sahabat yang terbaik ya, ihtarahum Rasulullah SAW minal mujidin al mutkinin ya, orang-orang yang memang punya keahlian untuk menulis ya, liyatawallau hadhil muhimmatil azimah wa qad ishtahara minhum Zaid bin Sabit. Penulis wahyu Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Khulafaur Rasyidun yang keempat, wa ghairuhum sahabat al-azilah, dan yang lainnya. Ini yang terkenal. Bahkan Anas bin Malik berkata, Jama'al Quran ala ahdi Rasulullah SAW arba'atun kulluhum minal ansor. Ya, kata Anas bin Malik, ada 4 orang yang menjadi penulis wahyu, semuanya dari Ansor. Ini maksudnya yang dari Ansornya saja. Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Zaid. Lalu ditanyakan kepada Anas, man Abu Zaid? Siapa Abu Zaid itu? Qala ahadu umumati, salah satu paman saya. Ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang terkenal yang menulis wahyu, ya. Tetapi wa illa fahunaka minas sahabah al-jam'ul kabir alladzina kanu yaktubuna al-Qur'an wa katsirun minhum ma kana lahum mushafun khas yakutiba fihi ma sami'ahu aw hafidahu min Rasulullah SAW. Nah, selain yang ditulis diperintah oleh Rasulullah, juga ada para sahabat menulis secara sendiri gitu ya. Mereka punya mushaf yang khusus seperti mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Ali, mushaf Aisyah, dan yang lainnya. Ini pada zaman Nabi ini masih tercecer ya, belum terkumpulkan. Ya, karena memang tadi itu banyak para penghafal Quran, banyak sehingga masih terjaga. Ya, baru nanti pada zaman Abu Bakar itu dikumpulkan dari ceceran-ceceran itu, dikumpulkan menjadi satu. Karena tadi diantara penyebabnya adalah meninggalnya para penghafal Quran. Ya. Lalu bagaimana cara penulisannya? Nah, jadi dijelaskan mereka menulis itu di pelepah kurma al-usub. Ini kan belum ada kertas zaman dulu. Ya, pelepah kurma wal lihab. Ya, lihab itu adalah batu yang tipis. Nulis di batu yang tipis. Ya, al-hijarah ar-raqiqah. Warriqa itu dari kulit. Ya. Jadi dari kulit, ya gimana ya, kebayang bahwa menulisnya gimana itu? Dari kulit binatang.
Ya iya. Yang ditipiskan. Ya. Bahkan di tulang-tulang juga ada. Tulang-tulang Dia ada di tulang juga. Wa izamul aktab, tulang-tulang punggung. Nih. Li'anna san al-waraq lam yakun mustahiran indal Arab. Ya, karena industri kertas belum terkenal pada zaman orang-orang Arab. Belum ada, ya kan? Wa qad kana inda ba'dil umamil akhirin kal Furs war Rum, lakinnahu kadzalika kana nadiran falam yakun muntashiran. Walaupun sebagiannya sebenarnya sudah ada di Romawi, Persia, tapi sangat jarang. Kertas itu ya sangat jarang dan tidak tersebar ya. Pakana Arab yaktubuna ala ma yaqau tahta aydihim mimma yasluhu lil kitabah. Ya, pokoknya apa aja lah yang bisa digunakan untuk ditulis di situ digunakan. Ya, seperti yang paling mudahnya dengan yang tadi itu. Ya, bahkan Zaid bin Sabit berkata dalam riwayat, nah ini cara penulisannya. Ya, kunna inda Rasulullah SAW nu'alliful Quran. Dulu kami ya di sisi Rasulullah SAW nu'allifu menyusun Quran minar riqa' ya dari riqa' dari kulit. Ya. Ai najma'uhu maksudnya kami mengumpulkannya menyusunnya wa kana hadza ta'lif ibarah an tartibil ayat. Ta'lif ini penyusunan ini sebagai ungkapan dari ya disusun secara tertib ayat-ayatnya. Ya hasba irsyadin nabi bi amri minallahi tabaraka wa taala sesuai dengan arahan nabi dan perintah dari Allah walihada ittafaqal ulama ala anna jam'al Quran tauqifi. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa pengumpulan Quran ini adalah tauqifi. Tauqifi itu adalah sudah dari Allah dan Rasulnya begitu. Jadi kata Rasul simpan ayat ini di sini. Ya itu merupakan perintah langsung dari Allah, bukan termasuk ijtihad, bukan ijtihad para sahabat. Jadi tauqifi lawannya ijtihad. Kalau ijtihad itu ijtihad dari sahabat. Kalau tauqifi memang dari nabinya langsung memerintahkan. Nah ini penyusunannya itu adalah tauqifi ya anna tartibahu bihadhihi tariqa alatin narahu 'alaiha al-yawm fil masahib innama huwa bi amri wa wahyi minallah faqad warada anna Jibril alaihi salam kana yanzibil ayat ala nabi fayaqulahu ya Muhammad. Nah, Jibril juga berkata kepada Nabi Muhammad, innallaha ya'muruka an tad'aha ala ra'si kada min surati kada. Jadi, ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah, ini menyampaikan perintah Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyimpan, meletakkan ya ayat ini di surat ini. Ya ayat sekian di surat sekian. Ya kadzalika kana Rasul yaqul li sahabah. Begitu juga Rasul berkata kepada sahabat ya para penulis wahyu, "Da'uha fi maudi kada." Simpan ayat ini di tempat ini. Gitu. Jadi susunan ayat-ayat itu memang sudah diperintahkan oleh nabi yang berasal dari perintah Allah. Ya, jadi walaupun Quran itu kayak turunnya kan tidak secara semua kan, sedikit-sedikit turunnya itu. Sedikit-sedikit bahkan dalam satu surat itu ada beberapa ayat berbeda-beda waktu turunnya. Gitu ya. Nah, walaupun dalam turunnya itu berbeda-beda, bahkan susunan mushaf itu berbeda dengan susunan turun. Ya kan? Gitu. Kalau di Al-Qur'an kan di mushaf Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya kan? Terus sampai nanti juz amma terakhir. Nanti ada Al-Alaq di juz amma di paling terakhir. Padahal Al-Alaq itu yang pertama, 5 ayat dulu pertama. Baru ayat-ayat berikutnya juga menyusul terselang waktu setelah Nabi menyampaikan dulu dakwah sampai nanti ada penolakan dari Abu Jahal, ya kan? Baru turun ayat berikutnya yang menceritakan tentang penolakan Abu Jahal. Gitu. Jadi
Abu Jahal dalam surat Al-Alaq. Abu Lahab, Al-Lahab ada lagi. Ya, gitu. Terus ayat-ayat Makkiyah, baru nanti Madaniyah, Madinah. Yang pertama Al-Baqarah dulu. Ketika di Madinah itu Al-Baqarah dulu. Gitu. Al-Baqarah juga nggak secara langsung semua, sedikit-sedikit. Perintah nanti bulan Sa'ban, nanti Ramadan mau saum, turun ayat saum bulan Sa'bannya. Gitu ya. Terus nanti ada peristiwanya ketika diutus siapa? Namanya Abdullah bin Jasin ya, diutus ke Syariah Nahl. Ketika Rasul hanya menyuruh untuk mengawasi aja, tapi justru malah terjadi kan peperangan, bahkan sudah masuk ke bulan Rajab, salah satu bulan haram. Nah, sehingga turunlah ayat yang menceritakan yas'alunaka anisyahril haram qul qitalun fihi kabir. Itu kan sesuai dengan peristiwa-peristiwa, ayatnya sedikit-sedikit turun. Ya. Nah, disusun ayat-ayat itu pada berdasarkan perintah Allah, bukan ijtihad. Ya, bukan ijtihad, tapi langsung diperintah oleh Allah. Nah, sehingga dari susunan ayat-ayat yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an yang kita baca itu juga mengandung kemujizatan dari susunannya. Makanya nanti dalam salah satu ilmu ulumul Quran juga ada yang disebut dengan al-munasabah. Ya, korelasi ataupun kehubungan dari satu ayat dengan ayat lain. Ya, ayat ini kenapa ayat ini setelah ayat ini apa hubungannya, itu ada munasabah. Ya, nah itu banyak seperti di sopat tafsir juga suka sebut munasabah. Munasabah itu biasanya beliau dengan surat. Nah, walaupun kalau untuk ayat semua sepakat penyusunan urutan ayat sepakat semuanya adalah tauqifi, langsung dari perintah Allah. Nah, kalau untuk surat itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu ijtihad. Susunan suratnya ada perbedaan. Ya, sehingga kalau Ibnu Asyur beliau menjelaskan munasabah di antara ayat, sedangkan surat tidak menggunakan munasabah di antara surat. Ya, karena beliau berpendapat bahwa penurunan surat susunannya tidak tauqifi tapi ijtihadi. Ya. Gitu. Nah, itu pada zaman Nabi. Nah, kemudian pada zaman Abu Bakar Siddiq yang berikutnya, ya, intaqala Rasulullah ila jiwarillah ba'da an adar risalah wa ballagal amanah wa nasahal ummah wa hadan nas ila dinillahil qawim wa tawallal khilafah ba'dahu Abu Bakar As-Siddiq wa ardahu wa qad wajahathu fi khilafatihi khutubun jasima wa syada'id azima wa masyakil sya'ab wa minha hurub riddah. Nah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, itu banyak terjadi dimulai musibah yang besar di mana hampir seluruh kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin itu murtad. Karena menganggap bahwa nabinya meninggal, ya berarti udah selesai Islamnya. Gitu. Nah, itu banyak sekali yang murtad, kecuali Mekah, Madinah, di sebagian di Yaman, Taif. Ya, yang lainnya kebanyakan murtad. Sangat banyak sekali yang murtad itu, sehingga beliau, ya Abu Bakar Siddiq, bertekad untuk memerangi mereka. Ya, para orang-orang yang murtad agar mereka kembali kepada Islam. Wa baina atba'i Musailamah al-Kadzab, di situ muncul para nabi palsu, ya, yang mengaku-ngaku nabi. Ada Musailamah al-Kadzab, ada siapa? Aswad al-Ansi, ya, ada yang perempuan, ada Saja namanya. Saja. Itu bahkan kan menikah dengan Musailamah, nabi dengan nabiyah gitu kan, nabi perempuan itu menikah dengan Saja itu. Nah, terjadilah satu peperangan yang dinamakan dengan Yamamah. Ya. Nah, disitulah di Yamamah itulah, di sebuah tempat, ya, Yamamah itu
terbunuh 70 orang para penghafal Quran tadi itu. Ya. Gitu. Wa azzal amru ala Umar fadahola ala Abi Bakrin. Ya. Nah, disinilah kemudian Umar bin Khattab yang memberikan usulan kepada Abu Bakar Siddiq agar mengumpulkan Al-Quran. Nah, di sini ada riwayatnya dari Yazid bin Sabit, Zaid bin Sabit nggak salah, bukan Yazid bin Sabit, di kitabnya salah. Zaid bin Sabit bukan Yazid bin Sabit. Ini salah ini, kitabnya salah. Ya. Arsala ilayya Abu Bakar maktala ahli Yamamah ay aqaba istishhadil hufadz sab'in fi marakatil Yamamah fa idza Umar jalisun indahu. Ya, jadi Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit. Ketika beliau datang, Umar ada di dekat beliau. Faqala Abu Bakar, inna Umar ja'ani. Sungguhnya Umar datang kepadaku. Faqala innal qad istahara ay kasura washtadda. Jadi awalnya usulan Umar dulu. Kata Umar, ini peperangan sangat keras, sangat banyak sekali menelan korban ya, termasuk tadi 70 orang ahli Quran. Yaumal yamama bi qura'il Quran wa inni akhsha an yastamiral qatlu bil qura fi kullil mawatin. Aku khawatir ya peperangan ini terus menerus, kemudian menelan korban dari para penghafal Quran di setiap tempat. Fayadhabu minal Quran kasir, maka hilanglah dari banyak dari Quran. Ini kekhawatiran Umar. Wa inni ay an ta'muru bi jam'il Quran. Ya. Jadi bagaimana menurutmu engkau menyuruh untuk mengumpulkan Quran, menyusun, disatukan Al-Quran itu. Tapi yang namanya Abu Bakar Siddiq, beliau adalah orang yang sangat hati-hati dan sangat berpaku kepada apa yang dilakukan Rasulullah. Sehingga beliau takut ini adalah perkara yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau itu sangat menjaga keaslian, sangat menjaga sunnah. Maka beliau mengatakan, faqultu wa kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah? Bagaimana aku melakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Faqala Umar, huwa wallahi khair. Ya, dia demi Allah adalah baik, sesuatu yang baik. Ya, falam yuraji'ni fi dzalika hatta syarallahu taala. Sampai akhirnya Abu Bakar dibukakan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima usulan tersebut. Ya, sehingga disitulah Abu Bakar kemudian menyadari betapa pentingnya usulan Umar, karena memang salah satu bentuk untuk menjaga wahyu Allah. Karena memang Allah juga sudah menjamin, ya, tapi jaminan Allah itu juga ya perlu dilakukan oleh orang beriman ya, sebagai wasilahnya. Lilladzi syarahallahu sadra Umar wa ra'aitu fi dzalikal ladzi ra'a. Faqala Zaid qala Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar menerima usulan atau menyetujui usulan dari Umar itu, beliau segera memanggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit tadi adalah salah satu orang yang penulis wahyu. Ya, dipilihlah Zaid bin Sabit untuk menjadi ketua panitianya. Ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Ya, faqala Abu Bakar, innaka rajulun syabun aqil. Nah ini ya, Abu Bakar Siddiq memilih dari sekian sahabat, ya, lalu berkata, beliau menyaksikan sendiri bagaimana Zaid bin Sabit itu. Beliau mengatakan, sesungguhnya engkau adalah seorang laki-laki pemuda, masih muda, ya, pemuda akil yang berakal, yang akalnya cerdas. La natahimuka, kami tidak menuduhmu, artinya tidak meragukanmu. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah, sungguh kamu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah. Fatatabba'il Quran wajma'hu, maka cari Quran itu.
Ya, cari, kumpulkan. Gitu ya. Nah, bagaimana jawaban Zaid? Dia juga seorang yang sangat soleh, yang warok. Beliau mengatakan, fa wallahi law kallafani naqlu jabalin minal jibal makan asqalu alayya mimma amaroni bihi. Kata Zaid bin Sabit, demi Allah, kalaulah ya dia Abu Bakar membebaniku untuk memindahkan gunung, kata beliau, memindahkan gunung, ya itu tidak lebih berat daripada dengan menyuruh dengan suruhan tersebut. Ya, jadi menurut beliau mengumpulkan Quran adalah pekerjaan yang sangat berat karena butuh kehati-hatian, karena ini adalah firman Allah. Ya, ini lebih berat sekalipun dari memindahkan gunung. Antum bisa memindahkan gunung? Irham, butuh berapa lama? Ya, kata Zaid bin Sabit, itu lebih ringan ya daripada mengumpulkan Quran. Ya, faqultu kaifa taf'alani syai'ana. Pertama juga beliau masih mempertanyakan, bagaimana kalian berdua Abu Bakar dan Umar melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya, faqala Abu Bakar huwa wallahi khair. Dia demi Allah baik. Falam yazal yuraji'uni, ya. Hatta syarahallahu sadri, sampai Zaid bin Sabit juga terbuka ya dadanya, ya dibukakan oleh Allah seperti dibukakan terhadap Abu Bakar dan Umar. Ya, maka fatatabba'tul Quran, aku mencari Quran, ajma'uhu minal likhab wal usub wa sudur rijal, dikumpulkan tadi dari yang Quran yang ditulis di pelepah kurma, dari kulit, dari batu-batu tipis, dari hafalan-hafalan para sahabat itu dikumpulkan. Hatta wajadtu akhir surati Taubah, sampai aku menemukan akhir dari surat Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan seterusnya, itu ada pada Abi Huzaimah Al-Ansari. Ya, ada pada Abi Huzaimah Al-Ansari, lam ajidha inda ahadin ghairihi. Aku tidak mendapatkan dari selain dia. Artinya apanya? Tulisannya. Bukan hafalan. Kalau hafalan kan tadi semua hafal. Cuman beliau itu tadi ingin ketika mengumpulkan itu ada tulisan, ada hafalan. Dan tulisan itu bahkan mereka bersumpah bahwa yang mereka tulis itu benar disaksikan oleh Nabi. Ya, hafalan mereka itu dan tulisan mereka itu ya betul disetujui oleh Nabi, ya, bacaannya itu. Ya. Pakana sub inda Abi Bakrin hatta tawafahu Allah taala, summa inda Umar hatta tawafahu Allah, summa inda Hafsah binti Umar. Akhirnya setelah terkumpul oleh Zaid bin Sabit ini kumpulan Al-Quran tersusun semuanya lengkap, dan itu sudah dengan baik itu dari hafalan Quran, dari hafalan dan juga dari tulisannya itu dikumpulkan, sampai kemudian Abu Bakar wafat, mushaf itu diberikan kepada Umar, kepada khalifah berikutnya. Lalu dari Umar kepada Hafsah, kepada anak-anak beliau, kepada putri beliau, istri Nabi SAW. Ya, nah di sini kemudian ada beberapa pertanyaan ya berkenaan dengan Jam'il Quran ini. Ya, pertanyaannya, kenapa Abu Bakar ragu tadi itu ya, mengatakan bagaimana aku melakukan sesuatu ya. Nah, kenapa padahal itu adalah sesuatu yang baik? Jawabannya gimana? Bagaimana jawabannya? Iya, kenapa Abu Bakar ragu untuk awalnya ragu untuk menerima? Jadi takut orang itu tidak mau lagi terus ada mushaf. Ya, ini menunjukkan bahwa sahabat itu tidak pernah sembarangan dalam ijtihad, dalam melakukan sesuatu.
Ya, makanya kita kenal sahabat itu semuanya adil, kulluhum udul. Ya. Semua sahabat itu adil karena memang dari sikap mereka, makanya dalam dalam periwayatan hadis ya berarti Quran udah jelas. Kalau kita menuduh ataupun meragukan sahabat ya, padahal mereka adalah yang mengumpulkan Quran, yang menyampaikan Quran kepada tabi'in lalu terus menerus sampai kepada kita. Ya. Kalau kita meragukan para sahabat, maka akan terjadi keraguan juga pada Quran. Makanya orang-orang Syiah, kenapa mereka mengatakan bahwa Quran sekarang itu tidak murni? Karena mereka meragukan sahabat, bukan hanya meragukan, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Ya, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena mereka yang menyampaikan Quran itu, ya otomatis Qurannya juga diragukan. Ya, sehingga menurut Syiah itu Quran sekarang udah tidak asli. Ya, yang sebenarnya kata orang Syiah itu Quran yang sebenarnya itu ada 17.000 ayat. Kalau yang sekarang kan sekitar hanya 6.000 ayat. Jadi menurut Syiah ya 17.000 ayat kata orang-orang Syiah. Jadi ayat 97. Ya. Nah itu. Ya, sehingga Syiah itu udah jelas mereka secara dasar akidah sudah berbeda dengan kita. Ya. Nah lalu nanti di zaman Utsman ya, yang ini yang berikutnya, karena zaman Umar tidak ada, ini zaman baru, kemudian zaman Utsman ada pengumpulan Quran lagi. Nah nanti bagaimana perbedaannya? Itu dijelaskan. Ya, amma jamul Quran fi ahdi Utsman, faqad kana lahu sababun akhar ghairu sababil ladzi hadasa fi ahdi Abu Bakrin. Jadi sebabnya beda lagi. Kalau Abu Bakar kan sebabnya tadi untuk supaya Quran itu dikumpulkan tulisan-tulisannya karena memang banyak penghafal Quran yang meninggal. Nah, kalau zaman Utsman sebabnya itu karena ketika sudah semakin luas ya Futuhat al-Islamiyah ya. Futuhat Islamiyah itu apa? Penaklukan. Penyebaran. Fatwa itu artinya membuka negeri. Jadi memperluas kekuasaan Islam. Wa tafarraqal muslimin fil aqtar wal amtar washtahara fi kulli baladin min al bilad islamiyah qira'atu sahabi allazi 'allamahumul Qur'an fa ahlu Syam kanu yaqra'una bi qira'ati Ubay bin Ka'ab ya. Para penduduk Syam itu mereka membaca dengan bacaannya Ubay bin Ka'ab. Jadi ketika semakin luas wilayah kekuasaan Islam, para sahabat pun menyebar, ya, di mana mereka ada perbedaan. Wa ahlul Kufah kanu yaqra'una bi qiraati Abdullah ibni Mas'ud. Ya, di Kufah, di Irak, itu Abdullah bin Mas'ud ke sana. Ya, jadi nanti Abdullah bin Mas'ud itu menjadi guru besar di Kufah di wilayah Irak, sehingga nanti dari Abdullah bin Mas'ud itu terus murid-muridnya diajak sampai kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kan ilmunya sampai ke Ibnu Mas'ud. Ya, Abu Hanifah itu. Ya, kemudian kalau di Madinah itu kan Malik ya, Malik bin Anas. Nah, itu adalah para sahabat dari sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah. Ya, gitu. Ibnu Umar ya, ada Ibnu Umar termasuk kiri juga. Kemudian wa ghairuhum kanu yaqra'u bi qiraati Abi Musa al-Asy'ari. Nah, fakana bainahum ikhtilaf fi hurufil adat. Terjadi perbedaan ya di dalam huruf-huruf wa wujuhul qiraat, bentuk-bentuk qiraat, hatta kana al-amru yasilu ila niza, sampai perkaranya itu kepada perselisihan. Bahkan sampai ada yang mengkafirkan satu sama lain karena perbedaan membaca. Ya, nah ini bahaya. Yaitu riwayatnya mana sebabnya itu. Nah ini
Sebabnya itu awalnya Huzaifah, inna Huzaifah bin al-Yaman qadima ala Utsman wa kana yugazi ahla Syam pipati Armenia wa Azerbaijan ma ahli Irak. Ya, ketika Huzaifah bin al-Yaman itu datang kepada Utsman dan dia berperang melawan ahli Syam dalam Fatih Armenia wa Azerbaijan bersama dengan ahli Irak, fa'afza Huzaifah ihtilafuhum fil qiraah. Maka membuat mengerikan bagi Huzaifah perbedaan mereka di dalam membaca. Maka Huzaifah berkata kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah qabla an yahtalifu fil kitab ikhtilafal yahudi wan nasara. Ya, kata Huzaifah, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah umat ini lakukanlah sesuatu sebelum mereka berpecah berbeda-beda seperti berbedanya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, dari segi perbedaan membaca itu, maka fa'arsala Utsman ila Hafsah ya an arsili ilai nabi suhub nan sauha fil masaib summa naridduha ilaiki fa'arsalat bi Hafsah ila Utsman fa amara Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Zubair Sa'id bin Al-As Abdurrahman bin Al-Haris. Ya, maka Utsman memerintahkan kepada awalnya menyuruh kepada atau mengirimkan orang kepada Hafsah untuk pinjam dulu tadi mushaf yang diberikan oleh Umar kan, dari Abu Bakar, Umar, Hafsah. Nah, itu dipinjam dulu sama Utsman agar para panitia yang dibentuk oleh Utsman itu menyalin. Ya, menyalin lalu Nah, Utsman kemudian berkata kepada mereka, khususnya ada 3 orang dari Quraisy, ya. Idza talabtum antum wa Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit kan tadi orang Ansor. Ya, sedangkan yang lainnya yang 3 dari Quraisy itu yang tadi disebutkan yaitu siapa? Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham, itu 3 orang itu dari Quraisy. Ya, kata Utsman, kalau kalian 3 orang Quraisy tadi itu berbeda dengan Zaid bin Sabit fi syai'in minal Qur'an, dari sesuatu dari Quran, dari ayat-ayat Quran, faktubuhu bilisani Quraisy, maka tulislah dengan lisan Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Ya. Fa innama nuzila bilisanihim, karena Quran itu turun dengan lisan mereka, fa fa'alu, maka mereka pun melakukannya. Ya, hatta idza nasahul mushaf fil masahib radda Utsman ashub ila Hafsah wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin mimma nasahu wa amara siwahu minal Quran bi kulli sahifatin aw mushaf an yuhraq. Ya, jadi Utsman menyuruh kepada para sahabat itu untuk menyalin Quran, bahkan beberapa, bukan satu. Ya, ada sekitar berapa? 5 kalau tidak salah, atau berapa. Nanti dikirimkan, mushaf-mushaf itu dikirimkan ke negeri-negeri, ya, untuk dijadikan apa? Rujukan dan membakar selain mushaf selain itu. Supaya tidak terjadi perbedaan. Artinya apa? Karena memang kalau zaman Abu Bakar itu kan menyusun, mengumpulkan ayat Quran dalam satu mushaf. Ya, itu kan yang ada pada Abu Bakar secara resmi dari negara gitu untuk. Tapi selain itu secara pribadi mereka juga punya. Yang lain, sahabat yang lain secara pribadi, ya, seperti Abu bin Mas'ud dari yang lainnya, mereka juga punya mushaf-mushaf yang lain. Nah, sehingga memungkinkan terjadi perbedaan dari situ. Nah, makanya oleh Utsman diseragamkan menjadi satu, yang lainnya dibakar, ya, supaya tidak terjadi perbedaan. Nah, kemudian apa perbedaan dari Abu Bakar dan Utsman? Nah, disini dijelaskan al-farqu baina jam'i Abi Bakrin wa jam'i Utsman wa nastati'u mimma sabaq an na'rifa al-farqu baina jam'i Abi Bakr wa jam'i Utsman huwa annal jam'a fi ahdi Abi Bakrin innama kana ibara an naqlil Qur'an wa kitabatihi fi mushafin wahid murattabatil ayat.
Ya, wa jam'uhu fil lihab wal usbariqa wa kana sababul jam'i mautul hufad. Ya, kalau Abu Bakar itu, pengumpulan Abu Bakar, dia hanya memindahkan. Ya, hanya memindahkan Al-Qur'an itu dari lembar-lembaran, dari semua dipindahkan aja. Dipindahkan, disatukan, ya. Itu penulisannya dalam satu mushaf secara tertib ayat-ayatnya. Nah, sedangkan wa amma jam'u Utsman faqad kana ibaratun an naskhi iddatin nuskhin minal mushaf alladzi jumi'a fi ahdi Abi Bakrin, ya, litursala ilal afaqil islamiyah wa kana sababul jam'i innama huwa ihtilaful qurra fi qiraatil Qur'an. Ya, sedangkan cara Utsman mengumpulkan itu adalah menyalin. Ya, kalau tadi hanya memindahkan, ya, ini menyalin dalam arti dari berbagai mushaf dikumpulkan. Jadi kalau yang ditulis atau yang dilakukan oleh Abu Bakar itu kan tersimpan di Hafsah. Itu kan satu mushaf yang memang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar dengan panitianya. Nah, kan ada mushaf-mushaf yang lain. Nah, mushaf-mushaf yang lain itu sama dikumpulkan. Ya, disalinlah dari berbagai mushaf itu menjadi satu mushaf. Nah, ketika ada terjadi perbedaan, nah itu kan ada perbedaan, maka tulis dengan bahasa Quraisy kata Utsman. Artinya disatukan. Cara penulisannya itu, ya, disatu. Bahkan ada fotonya, gambarnya, pada mushaf ketika Utsman meninggal itu kan ketika beliau membaca, ketika beliau dibunuh itu ditusuk, beliau kan sedang baca Quran, sedang baca, Quran. Itu mah pertengahan Quran itu mah. Nah ini ya, ini gambar katanya mushaf Utsman alladzi kutila wa huwa yaqra'u fihi. Ya, ini mushaf yang kelihatan enggak? Karena dulu iya, jadi dulu seperti ini. Ya, mau nggak baca karena tidak ada titik, belum ada harokat. Ya. Itu kan nanti ditemukannya baru pada zaman berikut. Dibuat ada titik, dibuat ada harokat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan mushaf yang lain dibakar, artinya udah dikirim ke semua negeri, ya, bahwa itulah mushaf yang resmi yang sudah disepakati, yang lainnya semua dibakar sehingga tidak terjadi perbedaan. Ya, nah inilah yang kemudian salah satunya menjadi alasan bagi para pemberontak yang digerakkan oleh siapa? Abdullah bin Sabah, ya. Salah satu tuduhannya itu Utsman membakar Quran. Jadi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya, banyak tuduhan-tuduhan terhadap Utsman. Nah, makanya kalau kita mengetahui sejarah yang benar, ya kita bisa
menjawab sejarah-sejarah yang menyimpang terhadap Utsman, gitu ya, di antaranya ini ya. Dan tentu seperti jam'ul Quran ya yang dilakukan oleh Abu Bakar kemudian Utsman, ya ini disepakati oleh seluruh para sahabat sehingga ini menjadi ijma para sahabat. Ya, kan Rasulullah tidak mencontohkan, Rasulullah tidak memerintahkan, tapi dilakukan oleh para sahabat, dan itu ada maslahat yang besar, yang sangat besar, ya, sehingga ini dijadikan sebagai ijma ya dari para sahabat. Seperti itu. Sampai di situ ya, kali ada yang ditanyakan.